Ya, jadi saya berharap kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek pindah aja dari Indonesia ini. Ya, saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang lah. Aku tanya juga, aku lihat, saya lihat sekarang dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya, tak jelas juga. Kan sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombong lah kau, bicara-bicara kritik-kritik kau, you have done nothing. Atau mungkin the other way around, kau juga mencuri waktu kau menjabat. Kita pejabat-pejabat harus berikan contoh, seperti Pak Jokowi, dia berikan teladan. Ya kita semua dalam kelas kita masing-masing, posisi kita masing-masing, kita harus kasih contoh. Sebenarnya, di dalam pengalaman saya di pemerintahan ya, dari pemerintahan, maka pertanyaan, komentar, kritik, itu harus dipandang sebagai proses pembelajaran kebudayaan. Sehingga rakyat banyak akan mendengar nanti bagaimana kebijakan pemerintah itu penjelasannya lebih lengkap. Dengan apa? Dengan ada komentar, pertanyaan, kritik, sanggahan. Disitulah pentingnya kenapa dalam prinsip demokrasi itu ada kebebasan berbicara. Jadi kalau ada komentar dan kritik, ini dijadikan sebagai kesempatan untuk menjelaskan kepada publik. Tapi bukan kemudian yang tidak salah. Kalau kita lihat prinsip dasar demokrasi, minimal 3. 1, kebebasan berbicara, khususnya mengkritik pemerintah. Kita ini berada di pemegang kewenangan. Gitu. Saya beri ilustrasi nih. Kemudian kami punya program A, program dikritik. Terus gimana kalau program dikritik? Ya saya harus jawab dong. Betul. Berarti tim kita harus menjelaskan dong. Ya. Terus yang mengkritik lagi, jelasin lagi, kritik lagi, jelasin lagi. Apa yang terjadi? Public education. That's my mission. Yang nonton tercerdaskan. Ya. Nih, kami bilang sumur resapan dibutuhkan. Ya. Terus bilang sumur resapan nggak berguna. Ya. Jelasin manfaatnya, jelasin ketidakgunaannya, jelasin. Itu yang dengerin. They're judging on our argument. Dan akhirnya mereka akan setuju dan tidak, walaupun tidak dikatakan. Tapi apa yang terjadi? Setiap kali ada kritik atas kebijakan dan diberikan ruang jawaban, itu sebetulnya public education. That's right. Nah, saya tadi dari awal bilang misi kami ini meningkatkan kualitas manusia. Jadi ketika debatnya itu policy, I love it. Iya. Karena ada data, ada pemikiran. Ya, nah, sehingga gak usah sakit hati. Sekarang kapan penegara itu nggak mau membuka ruang dialog? Ketika kebijakan tidak didasarkan pada data, maka dia nggak berani berdebat. Maka dia akan tutup kritik itu, karena dia nggak punya datanya, karena dia nggak punya argumennya. Jadi saya selalu mengatakan kalau ada yang dikritik marah, berarti dia tidak punya data. Exactly. Nih kalau saya terusin dikit boleh? Silakan. Jadi ya, kalau nyusun kebijakan pakai argumen, pakai data, pakai hal yang bisa dipertahankan, dikritik, ditunjukin datanya. Tapi kalau bikin proyek nggak ada visibility studies-nya, atau visibility studies bilang nggak bisa tapi dipaksain, terus kemudian dikritik, marah pasti, ditutup. Benar nggak? Ditutup. Betul ya. Nah, setuju. Disitulah kenapa saya katakan tadi politik saya maknai sebagai proses penyusunan kebijakan. Itu konflik saya di situ. Ya. Saya ingin kualitas kita sebagai pengambilan keputusan melalui politik untuk kebijakan-kebijakan itu makin hari makin baik. Dan salah satu ruangnya adalah dengan ruang dialog di publik ini. Ya, paham. Jadi makanya ketika ditanya Jakarta rame, ya memang nature-nya Jakarta rame. Dan saya melihat kritik-kritik itu, selama itu kritik tentang kebijakan bisa dijawab dengan kebijakan, we're good kok. Apa itu alasan kenapa cuman Anies Baswedan yang punya desak Anies pada saat itu? Nggak tahu tuh. Tapi saya termasuk yang merasa bahwa kalau memasuki wilayah politik harus bisa melewati itu dulu ya. Bukan itu. Saya ingin menghormati pemilih saya. Oh, paham. Iya. Dengan cara mereka tahu apa yang jadi pikiran saya. Betul. Kenapa ada yang takut dengan kebebasan? Ada yang takut dengan kritik. Ketika kebijakan tidak disusun dengan landasan data yang jelas, tidak menggunakan objektivitas, maka dia sangat takut dengan kritik. Sangat takut. Tapi kalau kebijakan disusun dengan data yang jelas, dengan objektivitas, dengan ilmu, maka dia siap menghadapi kritik yang datang dari manapun juga.
pasti. Karena siap didiskusikan. Tapi kalau kebijakannya tanpa data, tanpa ilmu, tanpa objektivitas, paling takut itu dengan kritik. Jadi kalau ada pemerintahan yang takut dengan kritik, sebetulnya pemerintah itu sedang menunjukkan bahwa tidak mendasarkan dengan data, informasi, objektivitas. Ke depan kita akan lakukan yang beda. Dan itu harapannya kita melakukan perubahan. Apa indikasi ketika pendekatan ilmiah tidak dipakai? Apa indikasi paling sederhana? Menolak kritik. Menolak kritik. Takut dengan kritik. Takut dengan dialog. Lalu munculnya yang mengkritik di proses hukum. Yang mengkritik ditekan hukum. Kenapa? Kalau Anda menggunakan pendekatannya saintifik ilmiah, maka tidak takut berhadapan dengan pandangan yang berbeda. Betul tidak? Karena ada datanya nih, ada datanya, ini metodenya, ini hasilnya, maka langkahnya ABCD. Bahwa di dalam mengambil langkah itu ada judgment, itu bisa dipertanggungjawabkan, namanya juga judgment. Tapi sampai kepada opsi-opsi, itu ada datanya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, banyak negara yang ketika kita menyaksikan demokrasi berjalan, keputusan-keputusannya populis tidak menggunakan pendekatan ilmiah, pelan-pelan demokrasinya kualitasnya menurun karena kebebasan berbicara menjadi dipangkas. Itu sesungguhnya akarnya karena tidak menggunakan pendekatan ilmiah, tidak menggunakan metode sains yang itu mendasar bagi mengambil keputusan. Makanya teman-teman, kalau ada pejabat yang anti kritik, berarti dia tidak terbiasa berpikir kritis. Tanyakan. Walaupun tidak selalu nyaman. Seperti saya bilang tadi, jarinya 5, menjelasinnya gimana coba? Why? Kita juga belum tentu punya penjelasan. Tapi keluarkan diri Anda dari dunia Anda, munculkan pertanyaan as a stranger, menanyakan hal-hal yang sudah Anda anggap sebagai hal yang normal, hal yang biasa. Ya, kalau menurut saya gurunya harus ditumbuh kemampuan berpikir kritis dulu. Kalau gurunya tidak memiliki kemampuan berpikir kritis, susah. Karena kalau guru tidak memiliki kemampuan berpikir kritis, dia akan tidak nyaman dengan lingkungan yang berpikir kritis. Nggak nyaman. Karena dia berada dalam situasi jadi defensif nanti. Tapi kalau dia terbiasa berpikir kritis, maka pertanyaan itu juga biasa aja. Makanya teman-teman, kalau ada pejabat yang anti kritik, berarti dia tidak terbiasa berpikir kritis. Loh, bener kan? Iya. Jadi kalau kritis kemudian malah dikriminalisasi, repot itu. Jadi kalau terbiasa berpikir kritis, melihat kritik juga itu sebagai ini adalah cara untuk mengeksplor lebih jauh, betul tidak? Nah, kalau mau hidup tanpa hantaman, atau mau hidup tanpa kritik, tanpa tantangan, ya di rumah saja melihara burung. Tapi kalau mau berjuang, maka jalan keluar, hadapi semuanya, dan tunjukkan kepada semua bahwa yang kamu bawa itu sesuatu yang benar, karena itu tidak ada alasan untuk gentar pada apapun juga. Baik. Begitulah seharusnya pemimpin. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Anies sangat benar adanya, karena pejabat itu seluruh fasilitas hidupnya dibiayai oleh rakyat, sehingga ketika pejabat itu, pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang tentunya dipandang kurang atau tidak berpihak kepada rakyat, maka rakyat berhak untuk mengkritik, memberikan masukan. Dan meski dalam penilaian Rocky Gerung sekeras apapun itu, pemerintah harus mendengar dan tidak boleh baperan. Dan juga tadi Pak Anies memperlihatkan kematangan jiwanya, wibawa ilmunya dengan keluasannya tampak sekali. Pak Anies salah satu pemimpin di Indonesia yang emosionalnya itu memang sangat tenang, mampu dikendalikan sebesar apapun itu tekanan yang diterima. Dan Pak Anies juga memang selama rekam jejak kita saksikan di Jakarta, tidak seperti apa yang disampaikan oleh Pak Luhut yang hanya pandai beroterika, hanya pandai berkata-kata dan tidak bisa bekerja. Pak Anies telah menunjukkan semua itu adalah framing yang ingin merusak namanya. Pak Anies dengan satu periode saja di Jakarta sebagai gubernur
dalam relatif waktu yang sangat singkat itu Pak Anies mampu melahirkan sebuah terobosan besar, bahkan Jakarta saat itu disejajarkan dengan kota-kota modern di dunia. Belum lagi kehidupan keberagaman yang juga sebelumnya dituduh sebagai diskriminatif, intoleran, semua itu satu persatu terbantahkan dan tidak punya bukti. Jadi tingkat kedewasaan dalam hal ini dibutuhkan untuk meningkatkan kearifan dalam menghadapi berbagai kritik dari publik, dari masyarakat, karena bagaimanapun pejabat itu dibiayai, hidupnya digaji dari uang pajak rakyat. Sekian, terima kasih.